Udah. Udah direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Bor 3 terdiri dari satu Ibu Pinta dan yang kedua saya Pak Nanang. Kami hari ini insya Allah akan melaksanakan praktek coaching, di mana untuk yang pertama ini saya Pak Nanang berperan sebagai coach, kemudian Bu Pinta berperan sebagai coach. Ayo Ya, Pak. Bu Pinta, kita mulai. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Pinta. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi juga, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Pinta? Baik, Pak. Terima kasih sudah bertanya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Bu Pinta? Ada, Pak. Gini, Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Oh, bagus ya. Apa yang ingin Bu Pinta, apa yang menjadi tujuan Bu Pinta untuk meningkatkan mengelola kelas tadi? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid saya, Pak. Terus untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid-murid Bu Pinta tersebut, apa yang sudah Bu Pinta lakukan untuk mencapai tujuan itu? Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran sih, Pak. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh gitu. Apa kendalanya Bu Pinta dalam mencapai tujuan itu? Ada Saya hambatan atau? masih, Mm-mm. Ya Pak, saya masih kesulitan ini Pak untuk mengendalikan murid yang suka berbicara dalam proses pembelajaran di kelas. Terus sekarang apa yang Ibu Pinta butuhkan? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara itu tadi Pak di kelas. Oh gitu. Oh, kalau gitu kita coba bahas dulu apa strategi yang bisa kita pakai untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di dalam kelas tadi itu. Kita coba kita perlu pahami dulu apa penyebab murid itu suka berbicara ketika pelajaran berlangsung, atau apakah mungkin karena mereka tidak paham dengan pelajaran yang Bu Pinta berikan, atau apa mungkin mereka bosan, atau apa karena mereka ingin menarik perhatian Bu Pinta. Ini yang coba kita Gitu ya pahami. Pak. Ya. Ya gitu. Saya pikir karena mungkin mereka bosan ya Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas waktu itu ya Pak. Oh, kalau begitu, kalau memang mereka bosan, berarti Bu Pinta harus memberikan penjelasan yang lebih menarik lagi kepada murid-murid Bu Pinta. Mungkin Bu Pinta bisa menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi agar murid-murid Bu Pinta tidak bosan gitu. Iya ya Pak ya Pak. Saya akan mencoba menggunakan metode yang lebih bervariatif dan bisa juga diselingi ice breaking ya Pak, serta dapat melibatkan semua murid secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Pak. Ya, itu betul itu. Mungkin selain itu kita juga perlu memberikan penguatan positif pada murid-murid Bu Pinta yang tidak berbicara. Kalau tadi ada yang berbicara, ini kita coba berikan penguatan positif kepada yang tidak berbicaranya Bu Pinta. Kita mungkin bisa beri pujian atau penghargaan kepada murid-murid yang diam, mendengarkan, dan tidak berbicara ketika pelajaran berlangsung itu. Iya, iya juga Pak. Saya akan lakukan Pak.
Bagaimana Bu Pinta? Kira-kira dari percakapan kita tadi, apa Bu Pinta sudah punya gambaran strategi apa yang akan dilakukan nanti di dalam kelasnya? Ya, saya sudah memiliki gambaran dalam mengelola kelas untuk menciptakan kelas yang lebih kondusif lain kali, Pak, dan kelas yang menyenangkan bagi murid-murid saya, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu saya rasa kita udah bisa dikatakan selesai nih hari ini. Nanti silakan Bu Pinta implementasikan strategi yang sudah terbayang itu, praktekkan di dalam kelasnya, dan juga jangan lupa tolong beritahu saya nanti hasilnya seperti apa. Baik, Pak. Terima kasih atas bimbingannya hari ini, Pak. Saya akan coba implementasikan di dalam kelas saya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Bu Pinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukar-tukaran Oh, lagi ya, Pak. iya. Kemudian kita lanjut Sekarang. kepada peran yang kedua, di mana Bu Pinta yang akan menjadi coach, kemudian saya Pak Nana akan menjadi coachnya. Kunci. Iya, Ya, coaching. kita mulai ya, Pak. Siap. Selamat pagi, Pak Nanang. Bagaimana Pagi kabarnya Bu hari ini, Pak Pinta. Nanang? Alhamdulillah Bu Pinta, terima kasih sudah bertanya Bu Pinta. Baik, Pak Nanang. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Oh ada Bu, ini saya sebenarnya sudah lama ingin bertanya kepada Bu Pinta. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya itu Bu Pinta. Bagus, Pak Nanang. Berarti Pak Nanang ingin meningkatkan kompetisi Pak Nanang. Apa tujuan Pak Nanang meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya ingin kelas saya itu lebih kondusif lagi dan lebih menyenangkan bagi murid-murid saya Bu Pinta. Kelas jadi kondusif dan menyenangkan ya Bapak. Iya Bu. Apa yang sudah Bapak Nanang lakukan untuk mencapai tujuan itu sebelumnya? Sebenarnya saya udah coba bermacam-macam metode sih Bu Pinta, tapi belum ada yang betul-betul efektif Bu Pinta. Hmm, jadi apa yang menjadi tantangan Pak Nanang ketika melakukan berbagai metode tersebut? Sampai sampai sekarang ini saya masih agak kesulitan itu untuk mengendalikan murid-murid saya yang suka berbicara dalam ketika proses pembelajaran di dalam kelas itu Bu Pinta. Pak Nanang suka berbicara dalam kelas ya Pak. Nah, Iya. apa yang Pak Nanang butuhkan untuk mencapai tujuan yang ingin Pak Nanang capai tersebut? Saya kira ini saya butuh strategi nih agar saya bisa mengendalikan murid-murid saya yang suka berbicara ketika pembelajaran di dalam kelas itu. Baiklah Pak Nanang, mari kita bahas bagaimana cara mengendalikan murid yang suka berbicara dalam kelas tersebut. Kita juga perlu memahami dulu, Pak Nanang ya, penyebab murid suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kadang mereka tidak memahami materi pelajaran yang Bapak Nanang ajarkan. Kadang mereka bosan atau kadang mereka ingin menarik perhatian Pak Nanang. Saya pikir Bu, kalau saya perhatikan kelihatannya itu mereka agak bosan dengan pembelajaran yang saya berikan di waktu belajar dalam kelas itu Bu Pinta. Bosan ya Pak. Jika Iya. demikian, berarti Pak Nanang perlu memberikan penjelasan dalam pembelajaran yang lebih menarik.
kepada murid. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, Pak Nanang, agar murid tidak bosan. Iya Gitu, ya Bu. Pak. Oh iya Bu. Nanti rencana saya akan coba menggunakan metode-metode yang lebih variatif lagi nanti Bu. Kemudian saya juga akan coba selingi dengan ice breaking misalnya. Serta saya juga akan coba untuk melibatkan semua murid saya dalam kelas itu secara aktif ketika pembelajaran di dalam kelas nanti itu Bu. Ya, Pak. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid yang tidak berbicara, Pak, yang biasanya diam di kelas. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada murid yang tenang dan diam dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan, Pak. Iya iya. Iya betul juga tuh Bu. Baik Bu, saya akan coba melakukan apa yang Ibu Pinta sarankan. Hmm. Lalu bagaimana Pak Nanang? Apakah Pak Nanang sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Nanang lakukan di kelas? Alhamdulillah Bu Pinta, dari hasil percakapan kita hari ini saya sudah memiliki gambaran untuk mengelola kelas saya agar kelas saya ini lebih kondusif lagi dan lebih menyenangkan bagi murid-murid saya di dalam kelas nanti Bu Pinta. Syukurlah Pak Nanang. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Pak Nanang implementasikan strategi yang kita bahas tadi dan beritahu saya hasilnya nanti ya Pak Nanang. Ya, terima kasih Bu Pinta atas bimbingannya. Nanti kalau sudah saya implementasikan dalam kelas, saya praktekkan, nanti akan saya sampaikan lagi hasilnya bagaimana kepada Bu Pinta. Sekali lagi terima kasih Bu Pinta. Ya, sama-sama Pak Nanang. Nah, sekian terima kasih ya Bu. Ya Pak.